Tapi sebab ada berapa mereka nampak sulit. Nomor dia aja pada. Mai, Bapak dari sini. Sini. Kemana tuh nggak jadi stuck lagi gue nih? Iya, ini mantu aku kan? Oke sih kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis taklim Istiqamah Al-Qoda. Semoga kegiatan ini atau rutinitas kita berjalan dengan lancar, dan itulah yang kita harapkan, mendapatkan ilmu di dalam pertemuan ini, dalam pengajian ini, atau kita istilahkan dalam ta'lim subuh ini. Jadi mungkin lebih bagusnya kita istilahkan pelajaran ini adalah ta'lim subuh, itu mungkin lebih bagus. Jadi kalau kita bikin bisa juga kuliah subuh, ya kuliah subuh dengan membahas berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, terutama dalam kehidupan keagamaan. Sebagaimana saya janjikan kemarin, bahwa hari ini kita akan membahas masalah istinja. Kemarin saya sudah bahas masalah rukun Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, dasar dalil dari pelajaran istinja ini adalah bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci. Dan pada hakikatnya itu orang yang bertaubat adalah orang yang bersuci juga. Hanya beda persoalan. Kalau orang bertaubat itu bersuci dari dosa, ya, bersuci dari dosa. Kalau orang bertaubat, kemudian bersuci yang dimaksud adalah bersuci dari kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini adalah bersuci dari najis dan hadas. Ini yang dimaksud dalam syariat fikih. Nah, untuk mempelajari istinja ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting belajar istinja? Karena inilah yang menentukan sah tidaknya wudu, ya, sah tidaknya wudu. Kalau sah istinja kita, agar ya asing istinja. Nah, di Pak Basolin sini, ya, agak asing istinja kira-kira. Ya, maaf pacing, ya, jadi istinja adalah maaf pacing. Ol ke BAB, ya, BAB dan B lebih akar. Nah, BAB dan BAK itu istilah bab dan bak, ya, bab dan bak, itulah namanya istinja. Nah, yang digunakan istinja ada beberapa yang bisa digunakan istinja. Yang dibahas dalam kitab ini cara istinja dengan batu, cara istinja dengan batu. Ternyata istinja itu membersihkan BAB, membersihkan BAK, boleh menggunakan batu. Boleh menggunakan batu. Ini sudah diajarkan dalam agama kita. Boleh menggunakan batu. Kalau di pesawat biasanya orang menggunakan tisu. Ah, itu namanya istinja. Sampai kita pernah naik pesawat, apa ada sih ya tisu dipakai mati bacing istinja namanya, istinja.
karena kekurangan air. Nah, nanti digunakan batu atau tisu kalau tidak ada air. Nah ini. Nah boleh jadi kita berada di tempat yang tidak ada air, kita menggunakan salah satu dari kedua ini. Pokoknya tidak ada tisu, mungkin kalau disuruh pilih mana dipilih membersihkan, tisu atau batu. Nah, mungkin kita pilih tisu. Nah kalau di hutan di mana ambil tisu? Nah ini selalu bawa tisu. Nah ini namanya orang siap-siap. Tapi kalau darurat, nah, kan tidak siap-siap. Kalau darurat itu tidak ada yang persiapan. Itu namanya darurat. Nah, jadi makanya dalam agama kita diajarkan bagaimana cara istinja dengan batu. Saya jelaskan dulu istinja dengan batu, baru dengan air, baru dengan tisu. Nah, sekarang syarat sah istinja. Syarat sah istinja bersuci dari kencing atau berak. Di sini ditulis kencing atau berak. Ya. Jadi kalau pembahasan fikih itu tidak boleh kita mengatakan jurus sekali pembahasannya. Memang seperti itu dibahas, harus seperti itu diperjelas kalau fikih. Kalau tidak diperjelas itu tidak akan jelas. Ya. Kalau fikih tidak diperjelas tidak akan jelas sampai kita mati, sampai kita bertemu dengan Allah di hari akhirat, karena tidak pernah dijelaskan tidak akan jelas sampai di situ. Tidak akan jelas. Kenapa tidak jelas? Karena tidak pernah dijelaskan. Apa-apa yang tidak pernah diperjelas itu tidak akan jelas. Tidak pernah dijelaskan. Kemudian ada satu motivasi supaya kita selalu ingin belajar. Ada motivasi seperti ini. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Di mana lagi kalau bukan di sini? Siapa lagi kalau bukan saya? Nah, tidak mungkin orang lain belajar, kita yang pintar, tidak mungkin. Tidak usah kita iri terhadap orang lain kalau tidak mau tinggal belajar. Tidak usah, kita sangat bersyukur Allah memberikan hidayah dulu untuk belajar. Tidak mudah yang kita laksanakan ini, tidak mudah. Kenapa? Ada tantangannya. Apa tantangannya ini? Pertama kalau subuh itu cekal dulu. Nah itu tantangan berat itu. Mak do jatuhnya undang ini. Manas, ganti moto, mengantuk. Ini satu tantangan. Ketika kita mampu melewati tantangan ini, maka disitulah besar rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku marisi jama-jama ini melok foto itu cobanya, melok foto berana. Makin susah dilaksanakan sesuatu, makin tinggi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah si salah tuh kalau malam-malam itu jam-jam ini saya marisa. Nah, saya anggap ini adalah susah. Kenapa? Karena ada tantangannya tidur. Nah ini, baiklah kita masuk syarat-syarat sah istinja bersuci dari BAB dan BAK. Ada 8. Yang pertama hendaknya dengan 3 batu. Ya, kalau kita di hutan ini ada 3 batu ya. Batu-batu yang bagaimana ini? Karena banyak macam batu, ada batu licin, ada batu kasar, ada batu kecil, ada batu besar. Batu yang bagaimana bisa digunakan untuk istinja? Ada 3 di sini. Ini jadi pertanyaan. Nah, kalau kita cuma baca buku, kita akan hilang dengan sendirinya. Kita mengatakan mati batu ares ya, juga semua tanah batu ares ini masuk ya. Nah, kalau dijelaskan seperti ini kita sudah tahu batu yang akan digunakan. Ada 3 batu. Batu yang sekira-kira bisa kita pegang, bisa kita bawa, bisa kita angkat. Dan batu itu kira-kira tidak melukai bagian dari tubuh kita yang dibersihkan. Nah, ada juga batu yang bisa melukai, yaitu batu yang batu karang. Bahaya itu dipakai. Masih sore tak. Nah ini. Jadi batu yang akan digunakan adalah batu yang sekira-kira bisa membersihkan, tidak terlalu licin dan tidak terlalu kasar, yang sedang-sedang saja. Ya, yang sedang-sedang saja. Batu yang bisa diangkat. Kemudian batu yang yang bisa digenggam, bisa dipakai bersihkan. Jangan batu besar sekali. Wah, kalau batu ini kan batu besar.
Kamu aja batu kalau kita jambat kurang, kamu batu kan? Harus batunya yang bergerak, bukan kita yang bergerak, bukan. Bisa. Ya ini nih, ini harus jelas ya. Batu yang digerakkan, mampu kita gerakkan. Insya Allah. Nanti saya kopikan ini. Oh betul. Boleh. Tulis maksudnya dengan pulpen. Iya bisa. Bisa pertemuan selanjutnya. Bisa juga. Ya boleh. Ya itu beberapa. Ini karena Anda memang harus dicatat. Ikatlah ilmu kalian. Jadi ditambahan dengan adanya masukan, ikatlah ilmu kalian dengan tulisan. Jadi apabila kita belajar tanpa ditulis, nanti suatu saat kita mau membaca lupa, tidak akan membaca. Kenapa? Karena tidak ditulis. Ya bisa. Ya. Nah, ini sangat penting karena masalah fikih. Jadi yang pertama tadi hendaknya ada 3 batu. Jadi sebelum terlaksananya itu, sebelum kita di AB atau BAK cari 5 batu. Itu dulu dicari. Jangan sampai buram kayak napa sama dia untuk madrasah nih, marak peminara. Ini api jadi. Biasa orang dulu yang kalau berak tahan beraknya batu. Apa betul itu? Betul. Aku lihat Enggak. Itu kan istilah orang dulu soalnya. Istilah orang dulu kan itu tergantung dari keyakinan ya. Nah ini tergantung dari keyakinan. Apa-apa saja yang kita yakini 100% Allah akan memberikan keyakinan itu. Contoh kecil, kita keluar sedikit dari pembahasan, masih ada waktu. Kita keluar dari pembahasan. Ada orang yang mau pergi berperang dan ini pernah mendengar bahwa datang ke sama si bapak ini kalau mau tidak kena peluru, ya datang di rumahnya bapak itu. Pas dia datang mau pergi berperang, datang di rumahnya, tahu Tuhan tak kasih masih mata, ada kalau kasih berperang mati aman kalau diberikan simak pada guru itu, ya lagi doko. Ayah tak bukai, pokoknya paciman ku kan total, insya Allah dia nak kena peluru. Selama dia tidak buka simak itu, tidak pernah dikena peluru. Ditembak, tidak kena ditembak, karena begitu keyakinannya peluru itu meleset. Karena dia yakin 100% bahwa Allah memberikan dengan simak ini, mulai simak ini. Jadi dia keyakinannya luar biasa keyakinannya, sampai dia pulang dengan selamat, tidak kena peluru. Banyak yang mati temannya, dia tidak mati. Nah, kemudian selanjutnya berangkat lagi berperang karena sudah yakin dengan zima ini. Dia berangkat lagi berperang. Dia sih tidak dikenal lagi sama peluru. Akhirnya dia penasaran. Ada ada korek tuangnya. Ada korek kemana ke balai. Penasaran. Lalu kak, ada temano. Temani dokorin. Sholat temano. Mau boleh? Mati. Karena dia sudah tidak yakin dengan doko itu. Di sini belajar keyakinan. Yakin. Nah ini di sini gunanya namanya keyakinan. Dan ini sangat penting namanya keyakinan. Nah buka itu iman umum ya boleh. Mati nih karena sudah tidak yakin. Nah ini masalah keyakinan. Nah ini yang pertama tadi kembali kepada pembahasannya. Ya. Yang pertama itu hendaknya ada 3 batu yang sekira-kira bisa digenggam, bisa digerakkan dan bisa membersihkan. Batu yang sedang-sedang saja, yang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu licin. Ya.
Kemudian yang kedua, ketika batu itu sudah bisa membersihkan tempat yang najis, batu itu bisa membersihkan. Maksudnya tadi tidak terlalu licin, maksudnya tadi terlalu kasar, bisa membersihkan batu ini. Kemudian najis belum kering, najis belum kering. Mungkin kayak ibu-ibu sudah sudah mengerti bahwa najis belum kering itu bagaimana? Ini masih istilah nomor dia pada kira sampai 1 jam atau 1 hari belum kering. Kemudian najis belum pindah dari tempat keluar, artinya tidak terlalu jauh kita berjalan untuk mencari batu, belum kena paha, belum kena belum jatuh najis di situ. Kemudian selanjutnya tidak dicampuri oleh najis lain. Nah ini juga penting. Batu yang kita ambil dia nasi campur najis lainnya. Contoh, nasabah pura batu ini si bawah. Contoh ya, makura batu pura tapi ini si bawah. Belum mana jamban? Jual ya apa kata jamban? Terpas saya bekas nang kita runtuh. Denok dipakai. Tidak bisa dipakai, harus cari air sampai dapat. Jangan dipakai batu ini, karena sudah digunakan, sudah kena dengan najis orang lain atau najis lain. Tidak bisa dipakai batu ini. Kemudian yang keenam, tidak melampaui hasapan bila air kencing. Tidak melampaui hasapan bila air kencing. Ya bisa ditulis supaya apa yang kita tangkap hari ini insya Allah bisa menjadi bekal jadi sambil bagi-bagi pulpen insya Allah di pertemuan kita ini sudah disaksikan oleh beberapa malaikat di aras. Sudah disaksikan. Jadi ketika kita mengadakan pengajian, maka para malaikat itu berkumpul untuk menyaksikan dan itulah menjadi saksi nanti di akhirat bahwa ini pernah hadir ini. Jadi baik saya ulangi dari awal tadi bisa dicatat. Ya. Jadi pertama tadi hendaknya dengan 3 batu, ya. Sara-sara istinja bersuci dengan syarat bersuci dengan batu, ya. Syarat bersuci dengan batu. Jadi syaratnya bersuci dengan batu. Pertama ada 3 batu. Jadi pertama ada 3 batu, syarat istinja, syarat istinja dengan batu. Ya, jadi syarat istinja dengan batu ada 8. Syarat istinja dengan batu ada 8. Ada 8. Yang pertama, nomor 1 di situ kita tulis. Nomor 1, hendaklah dengan 3 batu. Hendaklah dengan 3 batu. Mau ke bahasa lain ada 3 batu, sama. Ya. Ada 3 batu. Yang kedua, ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat yang najis. Ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat najis. Ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat najis. Ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat najis. Nomor 3,
najisnya belum kering. Nomor 3, najis belum kering. Ya, nomor 4, najis belum pindah dari tempat keluar. Najis belum pindah dari tempat keluar. Ya. Umpamanya BAB, najisnya itu belum tinggalkan tempat keluarnya, itu belum terlalu jauh merembes. Ya. Ya. Masih ada. Ya, masih sekitar dubur, istilah masih sekitar dubur itu najisnya, belum pindah ke tempat, belum terlalu jauh, ya, tidak jatuh di lutut. Maksudnya itu. Ya. Pak si panasangi juga si panasangi. Kemudian nomor 5, tidak dicampuri oleh najis lain. Tidak dicampuri oleh najis lain. Artinya dia mana pun pakai kita ya. Ya, tidak dicampuri oleh najis lain. Kemudian nomor 6, tidak melampaui hasyafah. Ya. Tidak melampaui hasyafah bila air kencing. Tidak melampaui hasyafah bila air kencing, artinya itu belum terlalu jauh ke belakang ya. Ya, begitu maksudnya. Nomor 7, tidak terkena air batu itu. Jadi pakai bersihkan tidak terkena air. Jadi batu itu batu kering. Ya. Tidak terkena air. Tidak terkena air. Ya, artinya tidak basah. Tidak terkena air, dalam kurung tidak basah. Ya. Ya, tidak basah. Artinya batunya itu bukan batu yang basah kita pakai, batu yang kering. Nomor 8, harus dengan batu yang suci. Harus dengan batu yang suci. Harus dengan batu yang suci. Jadi insya Allah setelah Ramadan kita wisuda sarjana. sarjana fikih. Sarjana fikih. Nah, ini yang 8. Baik, saya jelaskan. Jadi hendaknya ada 3 batu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat yang najis, sudah saya jelaskan juga. Kemudian selanjutnya najis belum kering, ya saya kira sudah dipaham semua ya. Nah, najis belum kering, najis belum pindah dari tempat keluar. Jadi najis belum pindah dari tempat keluar itu anggaplah ini adalah hasafah namanya, ya hasafah tempat keluarnya itu artinya belum jauh dari situ, yang dibersihkan, belum kena lutut betis ya, kok mencret itu ya bisa aja kalau mencret jatuh ya aja tak bayangkan nih. Ya, nah ini kemudian lain ceritanya kalau mencret ya. Jadi semua yang dibahas dalam fikih itu semua pernah kejadian. Ya, semua pernah kejadian. Kemudian tidak dicampuri oleh najis lain. Ya, najis ini tidak campur oleh najis lain. Maksudnya batu itu belum pernah digunakan orang lain atau tidak ada tai anjing di situ. Jangan sampai ada tai anjing kita pakai sih, kita tambah tuh najis ini. Angkat tai asin terus ya, duntu dan asin. Nah, jangan tambah najis ini, membersihkan bukan membersihkan, malah mau menambah najis tebal lagi, makin susah bersihnya. Harus syarat 7. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana cara membersihkan ini najis tebal. Siapa tahu kita anjing, nggak tahu bagaimana cara membersihkannya. Nah, ini sangat penting kan. Ya, nanti insya Allah ada waktunya kita jelaskan itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak melampaui hasyafah bila air kencing, artinya belum merembes ke belakang.
ya belum kena betis. Nah, itu. Kemudian nomor 7, tidak terkena air. Jadi batu yang kita cari itu betul-betul batu yang kering, yang kita dapatkan itu batu yang kering bisa membersihkan. Kemudian ke-8, harus dengan batu yang suci. Suci maksudnya di sini, suci adalah tidak terkena najis. Jadi batu yang dianggap suci dalam fikih itu tidak terkena najis, itu sudah suci. Najis apa saja? Apakah tai sapi, tai anjing, tai kuda, tai, yang lain, ya. Yang penting tidak kena najis yang lain. Ya. Yes. Kemudian kita langsung kita pindah ke pembahasan berikutnya. Jadi sebentar mungkin 10 menit akan dibuka pertanyaan. Ya. Kita pindah ke selanjutnya. Furudul wudu'i sittatu. Furudul wudu'i sittatu. Jadi jamin saya pakai bahasa Arab, kita langsung pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Fardu wudu ada 6. Nah, yang sangat penting juga fardu wudu. Iya. Ya, fardu wudu ada 6. Ini sangat penting kita ketahui fardu wudu. Kenapa? Apabila kita tidak bisa membedakan mana fardu, mana sunnah, maka wudu dipertanyakan sah atau tidak. Dalam ulama lain mengatakan tidak sah. Makanya kita wajib belajar fardu wudu. Sittatun ada 6. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Jangan menganggap bahwa yang pertama cuci tangan. Bukan fardu wudu itu. Itu tata cara. Nanti kita jelaskan juga yang mana sunnah di situ. Berapa kali sunnah? 2 atau 3 atau 4? Nah, ini. 1 niat, 2 membasuh apa? Muka atau wajah? Ya, wajah. Membasuh wajah. Beda kalau kita mengatakan muka dengan wajah. Jadi ini dikatakan muka karena bagian depan. Jadi semua bagian depan itu muka namanya. Nah, kalau wajah khusus. Ya, di sini perbedaan bahasa saja. Jadi membasuh wajah. Jadi kalau wajah itu semua wajah itu dibasuh. Ada juga baru begini. Tidak sahur ini, tidak kena ini. Jadi caranya itu bagaimana bisa kena semua? Kena semua 3 kali. Nanti kita jelaskan itu bagaimana caranya. Kemudian ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Nomor 4, mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku beserta. Nanti juga dijelaskan apa bedanya beserta dengan sampai. Karena sering kita artikan begini, membasuh kedua tangan sampai siku. Padahal yang cocok membasuh kedua tangan beserta siku. Ya, di situ ada perbedaannya. Kemudian nomor 4, mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Mengusap sedikit. Mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Bagi anggota yang pernah jelaskan itu Pak ceramah, dengar akan mengusap. Nomor 5, mengusap sedikit rambut atau kulit kepala. Nomor 5, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.
membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Beserta kedua mata kaki. Nomor 6. Apa nomor 6? Ada yang tahu? Ya, tertib. Nomor 6, tertib. Baik. Yang pertama yaitu niat. Niat. Agak niat. Saya bertanya dulu sebelum saya jelaskan. Apa itu niat? Sesuatu yang kita inginkan dan tidak keluar dari mulut harus dalam hati. Dan niat adalah perbuatan hati. Selesai. Ya. Niat adalah perbuatan hati. Jadi yang dibaca itu nawaitul wudu itu bukan niat. Itu namanya pengantar niat. Bahasa Arabnya ya roh. Ya. Supaya rising kenaan aku sehingga ditulis berbahasa Arab. Tapi niat sebenarnya ketika hati kita mengatakan, itulah niat. Ketika hati kita mengatakan majeneka untuk mengangkat hadas kecil karena Allah, itulah niat. Maktub ya tidak berkerong. Ya. Aku dengar tuh tidak, maka dabami nawaitul baca butuhi. Nawaitul wudu alirabil hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Dengar tuh itu tidak berniat namanya. Tapi niat itu bahasa apapun jadi apa yang kita pahami itulah niat. Ko bahasa oke uniakan ni majene patarakai hak desa baicuku ya uniakan majene untuk patarakai hak desa baicuku adi tamato. Nah adi tamakara di mana letaknya hati itu ngomong, di mana letaknya? Tinggal mondero, pemaga ki, nah maktotie, pada saat mengusap muka, pas apa kiki, ayo maktotie ti, alih dikasna, majen mereka karena semangat ke patarak ke harus cukup karena Allah selesai, ya itu intinya. Saya berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah. Bahasa Indonesia sih, saya berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah. Itu yang dibilang hati. Ya, diusahakan dengan niat. Kalau kita berniat, hati kita yang ngomong, jangan sampai tidak ngomong. Kalau sudah hatinya ngomong, alhamdulillah. Tetapi kalau belum hatinya ngomong, usaha hati belajar hati yang ngomong. Hati tamat tuh. Punya kemajuan untuk patara kehadas sampai cukup karena Allah Ta'ala. Makanya orang berwudu itu tidak boleh cerita-cerita. Majene motor sering banget itu dari mana balik. Mas cerita motor bakti dia nia ya dia nia apa pas mau pakai mas cerita motor padahal di sini lah musuhnya orang yang berwudu niat sini. Itu niat. Yang niat adalah perkataan hati atau perbuatan hati. Kemudian membasuh wajah. Ini membasuh wajah beda bahasanya kalau kita mengatakan mengusap wajah. Kalau membasuh beserta dengan airnya ini. Menetes airnya namanya membasuh. Tetapi kalau mengusap celupkan tangan baru kasih begini. Mengusap. Beda ya? Nah, beda. Tapi kalau membasuh apa ke? Jalo ya. Jalo untuk membasuh itu namanya membasuh. Nah, ada juga nanti mengusap. Ya mengusap sebagian kepala. Nah itu begini saja. Ini mengusap namanya. Tidak ikut saja tapi cuma basah bekasnya. Membasuh wajah itu ini semua yang tumbuh rambut bagian depan. Jadi kalau ada di sini tidak kena, tidak sah. Makanya perbaiki. Kalau caranya orang yang sangat hati-hati, maka dia kasih keras juga kena semua. Kemudian ketika membasuh kedua tangan beserta siku.
Yang sering kita dengar membasuh kedua tangan sampai siku. Apa bedanya sampai siku dengan beserta siku? Ya. Kalau sampai siku, letup mikro, tidak lebih, itu namanya sampai siku. Kalau beserta dibasuh kedua tangan, bisa itu ya, namanya beserta. Ya. Siku, ini siku namanya. Siku dibasuh semua ini. Ya, ini namanya beserta, bedanya dengan sampai. Kalau sampai letup akuro, sampai. Kalau beserta lewat sedikit. Kalau beserta itu bedanya. Ya. Di paliungi saja dibasuh. Nah, cara membasuh lagi bagaimana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Nah, dari sini. Sama prakteknya tayamum. Ini pun tayamum ini nanti saat kita bahas tayamum. Banyak yang belum mengerti tayamum. Pada saat saya melihat itu di pesawat orang tayamum asal-asalan, ya, sekedar dia simak tayamum ini lebih pagur itu sih. Ya, ini peserta mengusap sedikit. Nah ini mengusap begini, celupkan air baru mengusap sebagian. Kalau perempuan bagaimana? Bisa buka sedikit di sini, bisa juga di sini. Tidak apa-apa, sedikit bagian. Bisa di sini juga, bisa di sini juga. Sedikit. Di sini tidak dijelaskan bahwa harus ke kepala bagian atas atau bagian bawah. Ini kan kepala. Bisa. Ya. Bisa bagian sini, bisa bagian sini. Kalau laki-laki itu pada umumnya bagian sini. Ya. Karena kita pakai jilbab ada sama yang tidak mau dibukain, begini kan. Bisa. Ya, bagi sebagian dari kepala bisa. Kemudian selanjutnya membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ya, bisa itu kecil-kecil digosok karena ada di sini yang rentan tidak kena air. Ya, kalau kita siram dari atas itu bisa tidak kena air karena mengucur. Jadi lihatin dulu apa tidak kena air. Ini harus diperhatikan. Insya Allah cara istinjanya, cara berwudu insya Allah sudah bagus. Kemudian istinja dengan air. Bagaimana istinja dengan air? Kan ini batu setelah tidak ada air. Kalau tidak ada air baru kita menggunakan batu atau tisu atau daun atau sejenisnya yang bisa membersihkan. Bagaimana cara istinja dengan air? Yaitu menghilangkan najisnya, menghilangkan najisnya, dalam kurung menghilangkan baunya. Hilangkan baunya dulu. Aromanya hilangkan, menghilangkan baunya, menghilangkan warnanya, ya kita sudah mengerti barangkali, menghilangkan warnanya, warna ya. Kuning atau coklat hitam tergantung dari makanan, ya. tergantung dari coto di belakang. Ini menghilangkan warnanya, menghilangkan rasanya. Ada rasanya itu, tapi jangan dicoba. Menghilangkan rasanya. Ini baru menghilangkan najis. Warna, bau dan rasa. Sekarang sudah canggih untuk menghilangkan itu. Canggih beda dengan dulu, sebelum ada sabun dijual. Bagusnya itu di kamar mandi siapkan sabun untuk itu. Ya, di sabun. Sampai bagaimana untuk meyakinkan bahwa ini sudah hilang bau, rasa dan warna. Bagaimana teknik kita untuk meyakinkan kita? Kira-kira yakin tidak ada nih. Adakah cara kita yang sering kita tempuh untuk meyakinkan itu? Apa? Kalau saya tanya satu persatu,
Ada apa? Rekening. Ya itu menurut menurut itu, nah itu menurut Haji Hasna rekening. Ini lagi apa dia pasti coba. Ini kami untuk pendapatnya tidak apa-apa berpendapat gitu. Ya tidak apa-apa. Siapa tahu ada keyakinan kita yakin ya mereka nih. Yang ada pengajaran mana? Mereka nih sama deh. Nah, semua sama. Saya lain daripada kita. Kalau kita sudah berani mencilat, kalau kita takut mencilat, masih ragu ki. Kalau tidak mau kita begini, masih ragu kebersihannya. Banyak. Yang penting bisa itu untuk keyakinan. Nah, kalau kita tidak berani itu berarti ragu kita. Itulah ulama kita menjelaskan untuk menghilangkan keraguan jiwa. Tapi kalau tidak berani, ini berbising pasti ragu kita. Sudah yakin Tapi kalau di sini tidak mau kan sudah yakin. Tapi itu namanya keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ada namanya keyakinan 50%, ada keyakinan 75%, ada keyakinan 100%. Nah, kalau orang yang sampai berani menjilat itu masuk dia tingkat tinggi, keyakinannya 100%. Tapi kalau tidak berani, yakin saya tahu yakin, tapi yakinnya 50%. Yakin. Kalau masih jangan selain itu, karena tidak Ramadan 1 tahun. Nah ini saya sudah jelaskan keyakinan terbagi beberapa. Kita masuk di sana. Ada yang kita masuk yakin, karena ada di sisi itu keyakinan sudah sah. Walaupun kita tidak jilat, bukan berarti harus dijilat baru sah, tidak. Nah, cuma untuk lebih meyakinkan. Kalau tidak baru kita berani jilat, berarti kita masuk tidak bagus. kalau saya sering jilat kalau sudah jadi yakin bersih. Dan itu saya pelajari. Tidak ada rasanya seperti kamu. Sekarang kalau rasa ini karena kita sudah yakin. Rasa sabun paling ada rasa sabun, tapi sabunnya kan hilang kan kasih air kan. Tidak ada rasanya. Ya. Tapi jangan kita berpendapat kalau tidak dijilat tidak sah, tidak. Jadi itu cuma jauh lebih meyakinkan. Keyakinan ini kita bicara keyakinan. Ini jadi ada tambahan lagi ya. Saya tahu kalau umpamanya kita yakin sekali. Saya kira ini penjelasan tentang kedua pasal ini atau kedua pembahasan ini. Yang pertama masalah istinja, yang kedua masalah wudu. Jadi insya Allah pembahasan selanjutnya langsung kita masuk dengan rukun salat dulu. Jadi saya mau rukun salat. Karena ini sangat penting kita tahu rukun salat. Ya. Rukun apa? Jangan dulu dibahas ini rukun salat. Insya Allah pertemuan berikutnya ini mungkin satu kali pertemuan ini rukun salat karena dia panjang. Banyak di situ rukun salat. Yang penting ada yang tersimpan di hati, ada yang mau ditanyakan masalah ini atau masalah lain. Bisa ditanyakan. Siapa tahu pernah melihat seseorang berwudu tidak sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita ragu, kita takut untuk menegurnya. Nah, siapa tahu ada seperti itu bisa ditanyakan. Kemudian ada juga cara menegur orang lain dengan tidak tersinggung. Ada caranya itu seperti yang dilakukan oleh Hasan Husain.
cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika melihat seseorang berwudu, salah cara nama dia nih, ya. Tapi dia Hasan Husain, ini lo tersinggung itu, ya, ini lo tersinggung nih, mahkota aneh sih ini, segar cara kemajuan, cocok nih kan, nah, mahkota aneh sih dia kan dua orang. Bertanya ini, bilang, coba lihat cara berwudu, cocok nih kan? Padahal ini sudah cocok, cuma mau memperlihatkan orang yang tidak berwudu ini. Ini salah satu supaya menjaga perasaan orang, yang sampai kita mengharapkan kebaikan, malah yang muncul keburukan. Apa maknanya? Masa nanti kami tahu masih di bawah sedih, nah, masih di bawah sedih. Nah ini satu. Ya memang kasih habis. Jadi bagaimana kita memberikan contoh, bertanya kita dua orang, pemainnya sih pemain apa ini, witer kan kemajuan salah-salahnya, makutana kata Lena maka pada saya cara kemajuannya cocok mau kan, padahal sudah cocok, tapi saya memperlihatkan orang ini supaya dia juga tahu berwudu. Nah ini salah satu cara supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, untuk menjaga hubungan silaturahmi. Jadi dapat terus silaturahmi, dia tak pasti benci tahu ya. Masa apa? Pasti benci tidak tugas benci tu dong. Itu ada. Aku angkat macam lalu. Itu kasih benci. Padahal aku angkat tu sebenci berang macam lalu. Percuma masuk aja. Malin aku cuma masuk aja. Kasih benci. Dia nak bikin kita. Selama 3 hari tidak baku omong, Rasulullah lepas tangan, kan ini makbiro. Ini sih ada. Kenapa? Ya, itu sudah bisa. Muncul pertanyaan. Yang meminta maaf, ikhlas atau sungguh-sungguh? Atau sekedar karena ada orang minta maaf sekedar yang penting kan alasannya yang penting kurang apa ke lo kurang itu namanya sekedar. Nah yang betul-betul itu yuk ke gerong saya ada penampilan minta usah tidak usah ini pura-pura ini itu jam-jaman ciasi soy banyak juga sih. Ini namanya orang serius mau minta maaf. Tapi kalau sisi mau pakai ada bongkar kecapo itu kawan. Ini belum serius ini. Ini sekedar. Makanya saya katakan yang minta maaf itu matong muaga atau sekedar lepas. Artinya bukan dari hati itu. Kalau dari hati, bercanda sih aja sih. Saya pernah alami, saya sendiri pernah alami. Waktu saya ada teman saya. Kebetulan itu teman saya pukul di waktu. Kemudian dia lapor saya ke kepala sekolah, sampai kita keluar dari sekolah. Kemudian dia tidak mau ngomong sama saya. Saya tidak tahu waktu tidak si kelas apa kan sih? Kenapa dia Jadi itu waktu saya ikuti di mana dia sendiri saya lihat, saya ikuti. Tapi lagu jasa itu sih ada. Karena mungkin dia salah, aku iya salah juga. Jadi mesti kata tahu masih. Ya. Jadi tidak ada lagi masalah. Ya pura-pura nih, aja perhati ya, hanya perhati pada balik salah, iya salah. Ini di sini salah tuh kawan. Jadi ya pada balik salah, saya penampungan ini.
Saya tidak pernah bermusuhan orang beribadah 3 hari. Semenjak tahu hadis ini, saya takutnya itu tidak diterima amalan oleh Allah karena kita tidak diakui oleh Rasulullah. Percuma salat kita kalau kita tidak berkomitmen dengan sesama. Percuma. Siapa yang masuk surga? Hanya umatnya Rasulullah yang masuk surga. Nah kalau di akhirat kita tidak diakui gara-gara egois, gara-gara kita egois mempertahankan harga diri, kira-kira ada jatuh peneru. Atau ini macokan ini kita mempertahankan harga diri namanya. Sampai-sampai tidak ada ngomong, itu tuh lah usah deh, itu susah diturun gitu ada. Ini kan egois, diturun itu kan nomor satu dia juga ada. Ini satu, makanya segeralah di bulan Ramadan ini kalau ada pemain yang saudara kita, sesama kita tidak dapat ngomong, segeralah saling memaafkan. Itu semua kenapa sirik aja. Nah kadang kamu jika betul salah, jika mereka tampil, jangan malah. Ya. Begitu sebaliknya. Kalau ada orang dikasih tahu seperti itu dan tidak mau minta maaf, saya sebagai pemberi nasihat sudah terlepas. Kurang sampaikan, sudah dikasih tahu, ya mau kasih liseng nih, sudah pulang matoju minta maaf kepada Allah. Ya Allah, kalau sudah meninggal yang dibenci itu minta maafnya kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku dan saya tidak sempat minta maaf untuk yang masih hidup. Semoga Allah memaafkan kita. Ini jangan sampai berakhir matoju sampai meninggal tidak mau ustaz terlepas. Bukan ini berat, tapi dia memang ini saja. Padahal ini kan kalau tidak pakai ngomong kan egois tinggi. Ini rasa egois tinggi sekali. Masa yang bertambah. Ini satu ya. Jadi makanya sadarlah umpamanya ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada sadar. Iya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Iya. Boleh saya dapat tambahan atau itu cecek? Maksudnya hati kita jangan membenci dia, dan jangan siapa aja tak sebabnya. Pak itu biasa siapa lagi. Jangan tiba-tiba tapi kan aja terbenci. Aja terbenci. Jangan tiba-tiba aja terbenci. Masukkan aja terbenci. Ya mau dia ada. Pak kata tahu lah saya. Itu dibenci tapi saya sih untuk lagi. Benci saja itu. Nah, ada seorang seperti itu masih. Masih. Itu aja benci tapi suruh untuk lagi. Lese. Dia benci kue. Tapi kue. Nah, dia benci. Tanya kue. Apa? Lese. Itu nasi benci. Kepuji selasa. Tersenang aku boleh buruk. Aku boleh kue. Mau palalok kue. Ini orang. Jadi suruh itu. Ini satu persoalan gitu sebenarnya. Jadi kalau kita merasa tidak benci, siruntuk ini boleh. Oke, dia ngomong ada. Ayo kita benci. Ini urusan yang bercanda ada. Ya, urusan itu kan tahu ini ada ini. Ini boleh sih. Masih benci kok. Ya. Apa ini? Jangan datang. Karena bilang, jangan datang lagi. Ya, makin datang tapi jangan benci. Apa ini? Tapi jangan benci itu saja intinya, jangan benci. Saya kira ini dari pertanyaan tuan. Ini belum terlalu susah sebenarnya karena nanti kita masuk yang membatalkan salat, rukun salat, kemudian sah-sahnya salat. Ya, ini kan penting semua kita belajar. Ya, insya Allah kita akan tuntaskan sebelum Lebaran. Jadi semua ini sudah tidak bertanya-tanya lagi sampai jatuh ke sih. Ya.
Oh, penyakit. Nah, jadi begini. Iya. Iya. Jadi begini ya. Kalau kebetulan ada keluar bukan darah haid, karena kalau haid orang kan tidak boleh salat. Iya, tidak boleh salat. Kalau kebetulan sekarang ada pengaman. Iya. Pakai pengaman. Dulu dilarang lewat di masjid orang yang haid. Dulu. Sekarang ada pengaman karena ada alasannya. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan darahnya itu jatuh di masjid, menetes di masjid, sehingga dilarang. Sekarang ada pengaman. Silakan. Karena itu alasannya. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan ada menetes di situ. Itu alasannya. Dan kalau tidak khawatir, lalu mungkin aja tersembahyang. Jangan salah, jangan juga mengaji. Ada pernah bertanya ke saya di MTS mengajar, guru MTS kan, bisa kan mengaji kalau haid? Nah, kita kembalikan kepada mazhab yang kita ikuti. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal boleh saja, silakan. Tapi ikuti semua aturannya itu. Ya, kalau ya jangan yang mudahnya saja ikuti, yang sulitnya tidak. Kalau Imam Syafi'i jangan mengaji, jangan waktu kita istirahat kalau haid jangan salat, jangan mengaji dulu, masih kebawaan nih, ya, jangan mengaji, simpan Quran dulu, berhenti belajar haid, bersih bagi ambil Quran mengaji. Apa Quran? Bukan bersalah apa dipakai, mengaji dilarang. Mengaji dilarang. Nanti kita bahas ini. Apa saja yang dilarang ketika haid? Apa saja yang dilarang? Justru itu kalau umpamanya kita panggil itu kan kita takut sementara salat jatuh ya. Jangan pakai salat. Jangan sampai kita sementara salat jatuh rusak salat. Untuk pengaman. Sama dengan orang yang haid begini. Nah, ini belum waktunya dibahas tapi kita bahas sedikit. Jangan lompat-lompat. Nanti ada waktunya. Iya ini hebat. Oke, insyaallah. Nah, jangan lompat insyaallah. Nanti di waktu lain kita bahas sesuai dengan pembahasannya. Masih banyak. Pokoknya masalah perempuan banyak sekali, makanya susah sekali kita start belajar begini. Nama putungnya. Cara duduknya, cara salam, ini diatur semua dalam agama itu cara salam, cara duduk. Susah dipantau ya, tinggal baca. Kalau cuma tidak respon, kalau cuma sama menonton saja, penceramah saja susah dipahami. Seperti ini yang bagus sekali, ya, susah dipahami. Ya, bagusnya begitu. Saya kira ini pertemuan kedua kita di Masjid Jami Istiqamah Muda. Semoga apa yang kita pelajari bersama Allah memberikan ilmu tentang hal ini. Sekian, wabillahi taufiq wa sa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya dapat 470 di tempat lain. Yang bahasa Indonesia bagus.